Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bersama channel Wong Alas Kendeng, sahabat semua. Saat ini kita berada di Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, untuk bertemu salah seorang petani muda milenial yang bertanam kacang hijau di lahan seperempat bau. Sahabat semua, agar channel ini tetap berkembang, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel Wong Alas Kendeng. Tonton terus video ini hingga selesai, jangan di skip ya. Kita masih melakukan perjalanan menuju ke lokasi lahan milik Mas Eko yang membudidayakan tanaman kacang hijau. Alas Kendeng, saat ini kita berada di Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, untuk melihat secara langsung tanaman kacang hijau yang tumbuh subur, sahabat semua, di lahan persawahan milik Pak Eko, Mas Eko, Mas Eko. Selamat sore, Mas Eko. Pak. Ini gimana kok jenengan memilih komoditas tanaman kacang hijau niki di lahan jenengan? Ya, alhamdulillah ini apa ya? Terpancu kacang hijau ini kan mudah ditanam. Oh, mudah ditanam. Kalau pas melalui harga yang bagus, ya lumayan, itu modal sedikit tapi hasilnya memuaskan. Untuk kacang hijau ini ditanam di lahan jenengan seluas pinten niki? Ini luas 200-an. 200 berarti hampir seperempat bau, Iya, seperempat bau, kurang lebih segitu. Kebutuhan bibit berapa ya? 1,5 kilo sudah cukup. 1,5 kilo, Iya. Jenisnya apa, Mas Eko niki? Jenisnya niki kacang hijau kan, yang jenisnya hitam kacang hijau kan banyak sekali, Iya. Niki yang hitam itu ya, yang panjang itu loh. Hitam dan panjang, yang tinggi itu pohonnya. Bisa diceritakan, Mas Eko, bagaimana cara proses menanam kacang hijau niki mulai dari awal? Berarti persiapan lahan tanamnya tuh sangat mudah, Pak. Ini cara mudahnya ya cuma disemprot. Ini kan bekas lahan berambang dulunya. Cuma ditanami, dikasih diteblok lah gambarnya. Ditaju, ditaju itu. Sebelum ditaju ada pupuk dasar? Enggak ada. Langsung, langsung gampang, mudah pokoknya, Pak, yang kacang hijau. Terus kemudian ini apa sih jarak tanamnya? Jarak tanamnya yang lebih bagus itu sekitar 40-an. Idealnya 40 kali 40 kali 40. Yang lebih bagus seperti itu. Ini umur pinten, Mas Eko niki kurang lebih 25 hari. Kelihatannya kok sudah mulai berbuah. Alhamdulillah. Terus mulai dari tanam sampai sekarang sudah menggunakan pupuk apa saja, Mas Eko? Belum sama sekali. Cuma obat itu daun. Disemprot, pakai obat daun. Yang pertama obat daun sama fungisida. Sahabat semua, Mas Eko mulai dari tanam sampai sekarang sudah umur pinten, Mas? 25 hari. Itu belum sama sekali menggunakan pupuk, tapi sudah menggunakan obat obat tanaman, obat daun sama fungisida untuk mencegah jamur. Hama penyakit kacang hijau itu biasanya apa, Mas Eko? Ular. Berarti cara mengatasi tadi disemprot dengan pestisida. Kalau dilihat perkembangan, kalau ada ularnya ya nanti disemprot, kalau nggak ada ya nggak usah. Oh, ngeten Kalau ular berarti menyerang daun, enggak menyerang daun. Buah sama bunga itu loh. Yang itu kan yang dibutuhkan perbungaan, bukan daunnya. Oh, ngeten, Terus kemudian biasanya mulai dari tanam sampai bisa panen itu sampai umur pinten nih tanaman? 40 hari sudah. 40 hari sudah panen, alhamdulillah. Terus kemudian sepengetahuannya Mas Eko, untuk seperempat bau itu bisa menghasilkan buah kacang hijau berapa nih? Berapa kilo? Kurang lebihnya 4 kuintal bisa. 4 kuintal. Harga terakhir per kilo 22.000, sahabat semua. Seperempat bau
Mas Eko biasanya itu untuk kacang hijau bisa menghasilkan 4 kuintal. Harga terakhir di Desa Kluwan ini untuk kacang hijau ini harganya sampai 22.000. Penjualannya mudah Mas Eko? Mudah, banyak pedagang. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan. Untuk kebutuhan air untuk kacang hijau bagaimana? Enggak perlu terlalu butuh. Berarti enggak dikocor sama sekali, enggak usah. Enggak terlalu butuh air itu kacang hijau. Selama 40. Kalau makin kering semakin bagus malah. Oh, ngaten nggih. Iya. Berarti mulai dari tanam sampai 40 hari itu tidak pernah menyiram, tidak pernah ngocor dan sebagainya nggih. Pokoknya enak pokoknya nandur kacang hijau. Oh, ngaten nggih. Nah, sahabat semua, demikian tadi perbincangan kita dengan Mas Eko. Salah satu petani muda milenial ini. Jarang petani muda yang giat di sawah Mas Eko enggak seperti Mas Eko ya. Jadi sedemikian, lahannya sudah sangat subur ditanami kacang hijau meskipun ada tumpang sarinya. Tapi kali ini kita fokus terhadap tanaman kacang hijaunya Mas Eko. Kita kembali ke channel Wong Alas Kendeng. Kita lanjutkan kembali sahabat semua. Sebenarnya tanaman Mas Eko berupa tanaman kacang hijau ini bertumpang sari dengan tanaman yang lain seperti tanaman padi, ada pare dan ada kacang tanah. Namun kali ini kita meliput tanaman kacang hijaunya. Menurut cerita beliau, sahabat semua, tanaman kacang hijau ini dipilih oleh Mas Eko karena menurut keterangan beliau tadi, tanaman kacang hijau itu hemat pupuk dan bahkan tidak menggunakan pupuk subsidi dari pemerintah, sahabat semua. Tanaman kacang hijau di lahan Mas Eko ini tumbuh subur, bisa kita saksikan bersama sahabat semua, dan sudah mulai berbuah. Beberapa hari lagi akan bisa segera panen, sahabat semua. Tadi sudah diceritakan oleh beliau bahwa 1/4 bau di lahannya ini tanaman kacang hijau bisa menghasilkan kurang lebih 4 kuintal atau 400 kg. Memang di Desa Kluwan ini sahabat semua, lahan persawahan cukup mendapatkan kebutuhan air dari saluran irigasi, sehingga terlihat antusias beraktivitas para petani di sini untuk mengelola lahannya untuk ditanami beraneka macam tanaman. Nah, di lahan milik Mas Eko ini bisa kita lihat di bawah ini adalah tanaman padi untuk memanfaatkan parit yang terisi air guna menyiram tanaman di atasnya seperti tanaman kacang tanah, kemudian ada pare dan kacang hijau. Kalau tanaman kacang hijau memang tidak banyak membutuhkan air, sahabat semua, jadi cukup hemat di sini untuk biayanya. Di budidaya tanaman kacang hijau ini kita meliput dari samping kiri, samping kanan lahan beliau, dan kita di tengah-tengah untuk menyajikan peliputan tanaman kacang hijau ini supaya lengkap, sahabat semua. Jadi di lahannya Mas Eko ini banyak tanaman kacang hijau yang sudah mulai berbuah. Ini adalah tanaman kacang hijau yang berjenis kacang hijau hitam. Jadi nanti ini akan berubah warnanya hitam, sahabat semua, setelah nanti berusia cukup untuk dipanen. Dan untuk hama penyakit, Mas Eko sudah mengantisipasi dengan menyemprot
pestisida untuk mencegah hama penyakit yang berupa ulat, sahabat semua. Ya, memang ulat ini bisa mengganggu tanaman kacang hijau ini untuk daunnya yang diserang oleh hama penyakit itu, tapi sudah diantisipasi, sahabat semua. Kita memperlihatkan dari samping kiri lahannya, dari seperempat bau ini kita bisa saksikan lagi, ini tanaman sudah mulai berbuah dan tampak subur sekali, sahabat semua. Kemudian sahabat semua, kita juga memperlihatkan tanaman kacang hijau ini dari atas dengan hamparan kacang hijau ini tampak subur hijau, kemudian selalu dirawat oleh pemiliknya, Mas Eko, dengan menyaingi gulma yang ada di bawahnya. Lahannya ini cukup bersih, sahabat semua, kalau kita saksikan. Jadi pertumbuhan kacang hijau ini tanpa pupuk buatan atau pupuk yang disubsidi oleh pemerintah ini tetap subur. Meskipun tanaman kacang hijau ini dibudidayakan oleh Mas Eko ini, lahannya dulunya adalah lahan untuk bawang merah, tapi sudah dipanen, kemudian dilanjutkan dengan tanaman kacang hijaunya, sahabat semua. Dengan tumpang sari tanaman yang lain, sahabat semua, kita tadi bisa menyaksikan tanaman kacang hijau milik Mas Eko.